Shalom. Hari ini kita akan renungkan kita Kisah Para Rasul pasal 23. Teksnya ayat 12 sampai 35 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 12 sampai 16. Orang-orang Yahudi bersumpah bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Tetapi kemenakan Paulus yang mendengar tentang penghadangan itu memberitahukannya kepada Paulus. Paragraf yang kedua ayat 17 sampai 30. Kepala Paskah mendengar berita itu dan mengirim Paulus kepada wali negeri Felix di Kaisarea. Paragraf yang ketiga ayat 31 sampai 35. Paulus tiba ke Kaisarea dan wali negeri menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Kesimpulan hari ini, lebih dari 40 orang bersumpah akan tidak makan atau minum sampai membunuh Paulus. Mereka berkata kepada imam besar dan para penatuannya, jika mahkamah agama membawa Paulus kembali, mereka akan membunuh Paulus di tengah jalan. Tetapi rencana ini diketahui oleh kemenakan Paulus dan sampaikannya kepada Paulus dan kepada kepala Paskah, Claudius Lysias. Kepala Paskah memberitakan untuk membawa Paulus ke Kaisarea dengan dikawal 200 prajuritnya, 70 tentara berkuda dan 700 tentara bertombak. Wali negeri di Kaisarea memerintahkan untuk membawa Paulus ke istana Herodes dan menjaganya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan memberi kesempatan kepada kemenakan Paulus akan mendengar rencana orang-orang Yahudi yang membunuh Paulus. Kedua, Tuhan mengerahkan hati kepala Paskah akan berjaga Paulus dari tangan orang-orang Yahudi. Ajaran tentang manusia. Pertama, 40 orang bersumpah akan tidak makan atau minum sampai membunuh Paulusnya. Kedua, kemenakan Paulus mendengar tentang penghadangan mereka dan dia memberitahukan kepada Paulus dan kepada kepala Paskah. Ketiga, kepala Paskah mengirim Paulus kepada wali negeri Felix di Kaisarea supaya menjaga nyawa Paulus, dan wali negeri Felix menyuruh menahan Paulus di istana Herodes sampai para pendakwanya tiba ke sananya. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan bersumpah untuk mengganggu atau melenyapkan orang lain. Jangan. Kita harus menolong orang-orang supaya hidup. Kedua, memperhatikan tentang semua situasi supaya mendengar dan memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda. Ya, tetap memperhatikan. Kalau begitu, bisa melihat hal yang buruk atau hal yang baik, dan kita harus usahakan menolong untuk hal yang baik. Ketiga, usaha untuk memelihara dan menjaga orang-orang yang Tuhan memakainya. Ya, kepala Paskah tetap berjaga dan memeliharanya, dan siapapun juga kita harus menjaganya orang-orang yang Tuhan memakainya. Keempat, tetap menanggung jawab tentang jabatan Anda dengan baik. Jabatan kita untuk menjaga atau menolong atau melakukan kehendak Tuhan, harus kita menanggung jawabnya tentang itu dengan baik. Akhirnya, PR praktik hari ini memperhatikan tentang kehidupan Anda dalam situasi-situasinya dan usaha untuk menjaga nyawa semua orang. Jangan usaha untuk mengganggu atau melenyapkan orang lain. Kita harus bersumpah dan harus melakukannya hanya untuk menghidupkan dan menjaga nyawanya. Janganlah
usahakan semua melenyapkan atau membunuh orang-orangnya atau nyawanya. Kita hanya usaha untuk menjaga nyawa, untuk semuanya memelihara di dalam kehendak Tuhan. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.